wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada kalian yang telah bersedia untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Rasanya nggak adil ya kalau kita belum kenalan, karena kalian juga berasal dari kelas yang berbeda. Nah, untuk pengenalan dimulai dari Bapak. Ya, perkenalkan, nama saya Bapak Supedi, biasa dipanggil Pak Pendi. Hai. Hai. Terus sampingnya silakan. Nama saya Bromo S. Arianto, biasa dipanggil Bromo. Hai Bromo. Perkenalkan nama saya Lia Tuslia, biasa dipanggil Lia. Hai Lia. Perkenalkan nama saya Natasha Permatasari, biasa dipanggil Caca. Hai Caca. Perkenalkan nama saya Sifat Nurisa Putri, biasa dipanggil Dwi. Hai Dwi. Nah, saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih konseling kelompok itu apa? Silakan, barangkali yang tahu. Nama saya konseling kelompok itu konselingnya dari rame-rame kayak itu ya Pak. Ya betul. Yang lain? Pak, itu memberikan pendapat dan saling cerita masalahnya masing-masing dan nanti dibantu teman-teman. Terima kasih saja. Baik, jawaban kalian sudah mendekati benar ya. Terima kasih sudah mengeluarkan pendapatnya. Saya perkuat lagi dan pemahaman kalian. Jadi konseling kelompok adalah memberikan dorongan dan motivasi kepada individu untuk membuat perubahan dengan memanfaatkan potensi secara maksimal sehingga dapat mengaktualisasikan dirinya. Nah, di dalam konseling kelompok itu ada pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri sebagai guru BK, dan anggota kelompok, yaitu kalian semua. Nah, dalam konseling kelompok ini tujuannya adalah agar kalian semua dapat mengubah atau mengurangi perilaku permasalahannya dengan aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, berdasarkan hasil AKPD yang sudah bulan saya berikan, hasil asesmen tersebut menghasilkan bahwa kalian ini adalah siswa yang sedang mengalami ketergantungan HP. Sehingga topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah meningkatkan kontrol diri siswa dalam kegiatan belajar dan bermain HP. Selanjutnya, dalam melaksanakan konseling kelompok ini ada juga asas-asasnya. Yang pertama, yaitu ada asas kerahasiaan, yaitu semua yang dibicarakan dalam konseling ini tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Terus yang kedua adalah asas kesukaraan, yaitu kehadiran kalian semua di sini bersifat sukarela dan tidak ada paksaan. Terus yang ketiga ada asas keterbukaan, kalian terbuka untuk menceritakan masalahnya. Yang keempat, asas kenormatifan, yaitu sebagai konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik dari segi norma adat dan norma hukum dan norma kebiasaan sehari-hari. Baik ya, dari keempat asas tadi, ya, diantaranya ada asas kerahasiaan. Nah, kita akan membacakan ikrar dan janji kerahasiaan. Ikrar dan janji. Ikrar dan janji. Saya berjanji dengan ini menyatakan bahwa Saya dengan ini berjanji menyatakan bahwa siap dan sanggup menerima dan menjaga, siap dan sanggup menerima dan menjaga, menyimpan dan merahasiakan segala informasi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Terima kasih.
Jadi ikrar dan janji yang kalian harus laksanakan ya dalam kondisi kelompok. Nah, dengan dibacakannya ikrar tadi, kita ke tahap selanjutnya. Siap ya? Nah, sekarang kalian ceritakan masalah kalian. Saya Pak, kalau prom itu pas mulai pertama kali main game online itu pas libur semester kemarin Pak. Terus juga buat ngisi waktu yang kosong, terus juga seru jadi ikut urusan main. Terus juga sering gadang, sering tidurnya kemalaman, terus juga sering lupa ngerjain tugas Pak. Mungkin awalnya dari iseng ya di Mas Bro, jadi keenakan. Silakan selanjutnya. Aku sih awalnya dari main bareng main game ya, udah pertama sih, cuma mainnya sejam 2 jaman lah bareng-bareng, lama-kelamaan sampai sekarang Pak, pulang sekolah langsung main dari siang sampai sore, di hari libur main dari pagi sampai sore. Gagal selanjutnya. Saya Pak, kalau aku sih biasanya buka VB, terus kadang juga ngajak teman, kalau bosan buka TikTok. Sampai kadang juga lupa ngerjain tugas, sampai akhirnya nilai aku jadi turun-turun drastis. Terus sampai nggak naik kelas juga, akhirnya dimarahin orang tua. Selanjutnya, Iya Pak, misi awalnya iseng Pak, kalau lagi bosan main game, tahunnya terus sampai sampai lupa waktu belajar dan dimarahin orang tua gara-gara keseringan main game. nah, menurut kalian dari masalah-masalah kalian ini, kira-kira masalah siapa sih yang harus kita bahas dan kita tidak lanjuti? Silakan yang mau berpendapat. Menurut saya sih jasa dulu Pak, karena dia turun sampai akhir karena ikhlas. Ya, yang lain gimana? Caca. Baik ya, kita sepakat untuk membahas masalah caca dulu. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa di sesi selanjutnya. Ini saya ada video. Ini ya, Mama kasih tahu tahap-tahap dalam teknik self management. Pertama, tahap monitor dan observasi diri. Di sini, individu mengamati dan mencatat tingkah lakunya sendiri secara detail. Kedua, tahap evaluasi diri. Pada tahap ini, individu membandingkan hasil catatan tingkah laku sebelum dan sesudah melakukan self management yang sudah ia buat. Ketiga, tahap pemberian penguatan, penghapusan, atau hukuman dirinya sendiri. Ini merupakan tahap paling sulit karena membutuhkan kemauan yang kuat dari diri individu untuk melaksanakan program yang telah dibuat. Macam mana program tu, Mak? Ini loh Bang, jadi Abang buat jadwal apa saja yang ingin Abang lakukan besok. Misalnya, Abang bangun pagi jam 7, habis bangun Abang mandi, terus Abang bantuin Mama sampai jam 10, terus Abang makan siang jam 12, lalu jam 1 sampai jam 2 Abang main HP, jam 2 sampai jam 4 Abang belajar atau ngerjain tugas, dan seterusnya sampai Abang tidur. Oh, macam itu, Mak. Jadi kita buat jadwal apa saja yang akan kita lakukan. Emang manfaat seseorang melakukan self-management apa? Ini loh Dek, manfaatnya diantaranya yaitu 1. Membantu individu mengelola pikiran, perasaan, dan tingkah laku secara optimal. Kedua, terbebas dari kontrol orang lain yang mengatur dirinya. Ketiga, individu bertanggung jawab sepenuhnya atas perubahan yang ada pada dirinya. Keempat, individu tidak bergantung pada orang lain dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Oh gitu ya, Ma. Ternyata manfaat dari self-management banyak juga ya. Terima kasih, Mak. Mulai esok, Abang dan adik akan mula menerapkan self-management agar tak terseok-seok dengan assignment lagi. Iya, sama-sama sayang, Abang sama adik. Jadi nanti kita akan melaksanakan konseling kelompok ini
Jadi nanti kita akan melaksanakan konseling kelompok ini dengan teknik self management seperti hasil tayangan video tadi ya. Oke, dalam self management ini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Pertama yaitu monitoring diri. Jadi nanti bisa kita sama-sama mengevaluasi diri. Yang kedua yaitu tahap stimulus kontrol ya. Jadi nanti apa yang sudah kalian catat, kita akan mencari target apa yang kita tempuh untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Akhir tahap reinforcement. Jadi di mana tahap ini yaitu tahap reward, ada hadiah dan hukuman. Sudah jelas ya? Ini adalah bahasa monitoring nanti. Di sini kalian isi ya, pada kolom pertama tulis kalian kegiatan dari mulai bangun tidur jam berapa ya, terus sampai jam tidur lagi. Di kolom kedua ada kolom target yaitu stimulus kontrol, target yang akan kita rencanakan. Nah ini ada lembar self management, kalian isi apa yang tadi Papa jelaskan ya, dikerjakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalian tuliskan yang pertama ya, bangun pagi jam berapa, berangkat sekolah jam berapa, pulang sekolah jam berapa ya, dan seterusnya sampai kalian tidur lagi. Sudah selesai? Belum? Nah, kalau sudah, silakan Caca. Ada dulu yang bacakan. Jadwal kegiatan sehari-hari aku tuh bangun pagi dari jam 4 langsung mandi lalu sholat subuh. Jam 6 sarapan, terus jika sudah jam setengah 7-nya berangkat sekolah sampai jam 2. Pulang sekolah langsung main HP hingga maghrib lalu mandi. Jika sudah melanjutkan dengan sholat maghrib dan sholat isya, lalu main HP lagi hingga tengah malam dan tidur bisa sampai jam 1 atau jam 2. Ya, itu sebelumnya ya, kita monitoringnya. Nah sekarang yang kolom berikutnya, target akan direncanakan. Tadi kan ada kolom 2 kolom. Kolom satunya silakan saja bacakan. Target yang saya rencanakan yaitu ingin mengurangi bermain HP yang berlebihan, yang biasanya pulang sekolah langsung main HP diganti dengan melakukan kegiatan yang ada di rumah, seperti membantu orang tua, mengerjakan tugas atau mereview materi. Lalu mengurangi jam main HP yang biasanya dari jam 7 hingga jam 1 atau 2, diganti dengan belajar lalu tidur dari jam 9. Nah itu yang direncanakan Caca. Nah selanjutnya kita ke tahap reinforcement. Jadi di mana tahap ini ya, yaitu tahap reward, ada hadiah dan hukuman. Nah bagaimana kalau Caca tidak melaksanakan apa yang ditargetkan? Hukumannya apa? Kira-kira yang disepakati Caca sendiri. Hukumannya tidak dikasih uang jajan, terus tidak boleh bermain HP lagi. Ya tidak boleh main HP lagi. Nah seterusnya kalau Caca bisa melaksanakan apa yang ingin Caca lakukan? Saya ingin memakan coklat yang banyak Pak, bersama teman-teman. Teman-teman mau kan? Mau. Yeay, coklat. Nah sekarang kesimpulannya apa nih dari pembahasan tadi? Siapa yang mau berpendapat? Saya Pak, sama-sama menerapkan teknik self management Pak. Yang lain? Iya Pak. Baik, terima kasih sudah memberikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya konseling kita hari ini adalah sama-sama
menerapkan teknik self management. Nah, karena masalah kalian dibilang hampir sama dan ya cukup mirip ya. Selanjutnya saya mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan konseling kelompok? Silakan. Perasaan saya jadi merasa lega Pak, terus jadi tahu apa itu self management. Yang lain? Iya Pak. Oke. Nah selanjutnya, kira-kira kapan nih kita akan bertemu lagi? Bagaimana kalau minggu depan? Ya Pak. Sepakat ya? Selanjutnya, nanti kita sama-sama memonitoring hasil yang telah kita capai ya. Ini adalah lembar evaluasi, nanti dikerjakan. Baik, saya kira waktunya sudah selesai, dan bisa untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih saya ucapkan pada kalian. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.